Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atira TV dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Sabrianti di program Geliat Gerakan Literasi Atira. Tentunya hanya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Nah, sekarang mungkin kalian melihat ada yang beda dari saya. Ya, mungkin ada ya. Nah, ini salah satunya pemakaian kacamata saya nih. Sebenarnya saya ini linus atau enggak ya? Nah, sebenarnya gini ya, episode kali ini kita akan mengangkat tentang kesehatan mata. Jadi mengapa saya menggunakan kacamata ini sebagai aksen saja ya sebenarnya. Nah, sekarang kita kan tahu ya bahwa mata adalah salah satu organ yang sangat-sangat penting dan menjadi alat yang paling sering kita gunakan dari pagi hari sampai malam hari. Nah, ini berkat adanya COVID kali ya. Nah, sebenarnya ya pandemi COVID-19 inilah yang menjadi salah satu dalang kenapa kita menjadikan mata kita sebagai organ yang paling sering kita siksa rasanya ya, dalam tanda kutip. Ya, jadi program Geliat pada episode kali ini kita akan membahas sedikit bagaimana sih kesehatan mata kita di kondisi pandemi saat ini. Ya, seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perekonomian saja, tapi berdampak pula pada bidang pendidikan. Nah, pola belajar mengajar di Indonesia saat ini sangat berubah sepenuhnya ya, bukan hanya di Atira, tentu hampir di pelosok Indonesia merubah pola pembelajaran dari pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem online ataupun daring. Ya, menatap layar atau gawai sebagai sarana pembelajaran selama berjam-jam dapat menyebabkan berbagai macam keluhan, mulai mata lelah, mata kering, dan akhirnya mata menjadi terpapar radiasi dan akhirnya kadang mata menjadi lebih cembung ya, lensa mata kita menjadi lebih cembung berlebihan karena terlalu dekat dengan layar HP ataupun gawai. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pakar di Atira. Kita punya pakar kesehatan nih. Ya mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi sahabat Atira yang sering masuk di UKS mungkin, atau yang sering minta obat mungkin ketika sedang belajar kemudian lagi mulas atau lagi sakit kepala yang karena pembelajaran. Nah, kemudian masuk di UKS bertemu dengan salah satu bapak yang kece ini. Ya, oke Pak Nofri, apa kabar? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Iya, baik ya Pak. Bagaimana Pak kesehatan matanya? Apa kesehatan mata? Normal seperti biasa atau ada tambahan minus? Untuk saat ini keadaan mata saya mungkin normal lah untuk saat ini. Ya. Jadi sebenarnya pas saya pakai kacamata ini sebenarnya tidak minus ya, tapi oke saya buka. Ini sebagai tanda bahwa mata memang sangat jadi alat yang sangat kita jaga dan harus kita rawat baik-baik ya. Oke, alhamdulillah mata saya tidak kenapa-kenapa. Kacamata ini sebagai anti radiasi, saya mau melindungi mata saya dari paparan sinar laptop yang saya gunakan sekarang ya. Oke. Nah, Pak Nofri bagaimana kabarnya? Baik ya Pak? Iya baik, hari ini kabar saya baik sekali dan semangat lah. Kegiatan bagaimana Pak? Di rumah bagaimana kegiatan? Ya, kegiatannya selama pandemi ini, kegiatan kami itu, tim UKS itu memberikan penyuluhan kesehatan di siswa-siswa. Iya, baru program ini baru kita masuki itu di tingkat SD dulu. Oke. Iya, saya tunggu ya Pak di SMA juga. Karena anak SMA kan lebih sering pakai ini Pak, laptop, gawai, sudah belajar, dia main game lagi Pak. Jadi kayaknya butuh penyuluhan ya anak SMA juga ya. Iya. Iya. Oke Pak, jadi mungkin bisa ya Pak sharing sedikit mengenai bagaimana sih kesehatan mata itu sangat perlu dijaga dan seberapa lama sih seharusnya kita berada di depan gawai
agar mata kita tetap bisa melihat secara optimal. Gitu, Pak. Silakan Pak Nofri. Oke, makasih Bu. Oke, itu mengetahui tentang masalah pentingnya menjaga kesehatan mata selama pandemi ini, itu menjaga kesehatan mata itu adalah hal yang perlu diperhatikan sejak dini. Namun kenyataannya kita sering mengabaikannya. Gangguan yang timbul biasanya disebabkan oleh yang disebutkan tadi, oleh radiasi komputer maupun radiasi matahari pada saat kita jalan-jalan siang hari, dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mata kita tetap terjaga, tetap sehat selama kita pada masa pandemi ini? Nah, penyakit mata itu merupakan gangguan yang sering terjadi. Keluhannya yang bisa berupa mata terasa nyeri, berupa pedih, gatal, dan gangguan mata lainnya. Nah, sebenarnya penggunaan gawai pada saat ini itu sebenarnya maksimal itu 2 jam, tapi biasanya kita selalu lupa dalam kerjaan atau belajar sehingga lebih dari berjam-jam. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata itu. Yang pertama, itu periksa mata secara rutin. Nah, untuk memastikan kita tetap sehat, maka kita lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Nah, itu minimal 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah, walaupun tidak ada merasa adanya keluhan, karena penyakit atau gangguan kesehatan mata bisa muncul tanpa ada gejala sebelumnya. Nah, dengan memeriksakan mata secara rutin, penyakit mata dapat terdeteksi sedini mungkin, sehingga dapat segera ditangani. Yang kedua itu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kenapa? Menurut penelitian menunjukkan makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A yang sangat berguna untuk kesehatan mata, vitamin C, E, zinc, luteum, selenium, dan asam lemak omega 3 itu dapat membantu menangkal masalah mata yang terkait usia, seperti katarak dan generasi makula. Nah, berbagai nutrisi itu bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi sayuran yang berdaun hijau, wortel, salmon, susu, telur, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Yang ketiga itu istirahatkan mata secara berkala. Nah, dari kebiasaan kita yang sekarang, yang bekerja dan belajar selalu lama di depan layar komputer, cobalah tidak menatap layar komputer atau HP selama mungkin. Nah, kebiasaan ini dapat membuat mata kita lelah, sehingga gejala yang timbul itu biasanya yang pertama itu yang kita rasakan sakit kepala, yang kedua itu nyeri pada leher, sakit pada bahu atau punggung, dan mata kering. Ya, maka istirahatkanlah mata secara berkala dengan cara melihat kejauhan. Yang keempat itu tidak merokok. Nah, kita sudah tahu kan bahaya rokok untuk tubuh kita. Nah, merokok tidak memiliki manfaat apapun bagi kesehatan kita. Malah sebaliknya, racun yang ada terkandung dalam rokok dapat menimbulkan bahaya untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mata kita. Yang kelima itu gunakan kacamata. Nah, tidak bikin gaya aja pada saat kita keluar siang hari menggunakan kacamata hitam, tidak bikin gaya. Sebenarnya itu bukan gaya, itu untuk mengatasi mata yang terkena sinar ultraviolet. Nah, bila mata yang sering terkena paparan sinar ultraviolet itu dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan mata seperti katarak, generasi makula, kornea terbakar, dan kanker mata. Yang keenam itu rajin olahraga. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko kehilangan penglihatan akibat tekanan darah tinggi, diabetes, dan kadar kolesterol yang tinggi, Bu. Nah, itu yang dapat saya. Oh, jadi sebenarnya kesehatan mata ini bukan hanya faktor seberapa lama ya kita di depan gawai, laptop, HP, tapi ternyata makanan juga berpotensi ya menyebabkan kerusakan mata kita ya, Pak? Tidak, kalau makanan sebenarnya itu untuk mencegah terjadinya gangguan pada mata kita, karena dia mengandung nutrisi yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu.
seperti yang biasa kita dengar, kalau misalnya wortel itu sangat bermanfaat nih buat mata kita. Itu kan lebih bisa diajarkan ya dari kecil itu, makan wortel karena bisa menjernihkan mata katanya. Iya, betul. Karena wortel itu kaya dengan vitamin A. Tapi jangan lupa, selain wortel, ternyata ada kuning telur dan susu itu yang kesehatan mata juga. Artinya guru dan siswa ini harus lebih banyak ya makan yang bernutrisi supaya kesehatan matanya tetap terjaga selama proses pembelajaran ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, apalagi kan sebenarnya kalau mau dilihat secara umum, malah guru sebenarnya ini kadang kan informasi itu arusnya satu sumber nih Pak di HP ya, kadang di HP, grup WhatsApp itu kan semua sumbernya lalu lintas komunikasi itu kan hanya di HP. Jadi memang dari bangun tidur sampai mau tidur pun kita kadang terpapar sinar dan radiasi gawai ini. Iya, betul-betul. Jadi kira-kira bagaimana sih pandangan Pak Nofri tentang kondisi sekarang yang sebenarnya memaksakan siswa ataupun guru harus menggunakan HP ataupun laptop pada kegiatan sehari-hari ini? Bagaimana pandangan Pak Nofri nih sebagai yang paham akan teori kesehatan mata ini? Ya, menurut saya sih adalah tantangan yang bagi kita semua karena di masa pandemi ini pembelajaran memang dilakukan secara daring. Sehingga ini sebenarnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, yaitu radiasi komputer yang berlebihan jika terlalu sering menatap layar HP atau komputer, itu dapat mengganggu kesehatan mata kita. Sehingga itu perlu kita batasi penggunaannya, atau kita menerapkan dengan cara menjaga kesehatan mata kita, seperti tadi yang saya jelaskan. Iya, jadi kesehatan mata ini menurut Pak Nofri sangat penting ya Pak? Iya, sangat penting sekali karena dengan mata kita bisa mendapatkan informasi dan untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi saya rasa mungkin untuk siswa yang belum minus atau belum berkacamata ya mungkin sebisa mungkin ya dihindari ya, kemudian diminimalisir ya Pak pemakaian. Ya, minimalisir penggunaan. Terus tadi Pak ada di Bapak sampaikan tentang pemeriksaan kesehatan mata 2 kali setahun ya? Iya, 1 atau 2 kali kali untuk memeriksa mata. Oh iya, saya baru tahu ini Pak, nanti saya coba deh mau memeriksakan mata. Ya, nah, pertama yang paling sering kita lakukan biasa di sekolah itu memeriksa mata dengan jarak pandang visus kita. Nah, itu untuk mengetahui apakah anak tersebut bisa mengalami gangguan penglihatan atau tidak. Karena itu dapat mempengaruhi proses pembelajarannya. Ya, betul. Ya, jadi kadang kan kalau misalnya mata gatal itu Pak, kan biasa kalau saya sudah lihat HP lama, biasa gatal, kemudian tiba-tiba merah. Apakah itu salah satu gejala Pak? Kerusakan mata saya tuh bagaimana? Ya, itu sebenarnya itu termasuk gejala ringan. Itu gejala kita kalau mata kita terasa lelah terus sering di depan gawe, itu termasuk gejala yang menimbulkan mata kita lelah. Jadi sebenarnya selain mata merah atau gatal biasa Pak, ada satu ini Pak, kondisi mata yang juga kadang menghantui saya. Bapak tahu itu apa? Ya, ada kantung mata Pak. Kantung mata saya itu lebih besar saat pandemi dibandingkan saat belajar offline. Kenapa? Karena ya begadang Pak. Iya. Mungkin rata-rata guru seperti itu ya. Kantung matanya lebih melebar dibandingkan biasanya. Tergantung sih dari kita. Iya. Iya, memang bergantung dari dunia. Ya, itulah salah satu tantangan kita sih sebagai pendidik mungkin ya di era saat ini, kondisi saat ini mengharuskan kita lebih lebih banyak memforsir waktu kita di depan gadget. Oke, kira-kira bahaya atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan dalam waktu singkat ataupun dalam jangka panjang ini apa saja sih Pak?
Nah, kita Apakah sampai mengalami kebutaan atau bagaimana? ya kita ambil contoh dulu itu, kita ambil contoh salah satu contoh, misalnya itu yang kita terlalu lama, sekarang kan terlalu lama kita di depan layar komputer melakukan belajar, melakukan aktivitas sehari-hari kita, itu selalu sering di depan komputer maupun HP. Nah, hal ini karena layar komputer itu saat menyala akan memancarkan radiasi. Dari radiasi inilah yang mengakibatkan gangguan mata pada mata, sehingga dampaknya yang kita rasakan dalam waktu singkat itu mata kita terasa lelah. Nah, kondisi ini biasanya diikuti dengan gejala-gejala seperti tadi, mata lelas, yaitu mata terasa nyeri, pedih, gatal, mata terasa kering, pandangan kabur, sakit kepala, dan nyeri pada leher. Nah, jika hal ini terus terjadi, terus-menerus dalam jangka panjang menatap layar komputer yang terlalu lama akan mengakibatkan gangguan mata minus. Nah, dari mata minus ini dapat diatasi dengan cara menerapkan pola dengan cara menerapkan jaga kesehatan kita tadi, menjaga kesehatan mata tadi. Karena ini dapat, selain mata minus ini, ternyata potensi yang menyebabkan peningkatnya risiko penyakit mata lainnya seperti glaukoma dan kebutaan permanen, Bu. Kalau ciri-ciri sederhana yang menunjukkan kita harus segera memeriksakan mata ke dokter nih Pak. Kan seperti saya nih, biasanya sudah gatal, langsung merah. Apakah saya harus buru-buru ke dokter atau pakai obat tetes mata saja sudah cukup atau bagaimana Pak? Ya, jika kalau seperti Ibu kita merasakan misalnya ada butiran pasir pada mata, itu misalnya kita ada butiran pasir di mata itu, bila saja dengan air bersih. Tapi kalau kita merasa gatal atau terlihat matanya kita merah, itu bisa dikompres dengan air dingin atau dengan tetes obat mata aja. Nggak boleh dikucek ya Pak? Tidak boleh dikucek kalau masalah di mata. Kalau ciri-cirinya itu yang tadi yang kita sebutkan, ciri-cirinya jika keluhannya pada mata yang kita rasakan seperti mata terasa sakit terus-menerus, baru bengkak, sensitif terhadap cahaya, dan bintik-bintik gelap mengambang saat kita melihat, maka itu segera berobat ke dokter mata. Ya. Oh, kalau sudah keseringan juga kali ya, langsung harus ke dokter. Iya. Ada nggak sih yang kasus yang dari awalnya itu hanya -1 misalnya, tiba-tiba akhirnya mengalami kebutaan? Ada nggak sih kasus seperti itu Pak? Yang ku tahu sih untuk saat ini belum ada sih yang kayak gitu. Tapi mungkin ada, tapi enggak. Bandingannya ya jauh lah. Oke. Nah, kayaknya banyak informasi nih Pak yang saya tahu tentang kesehatan mata. Karena salah satu hal yang paling sering saya lakukan itu mengucek mata saat gatal. Nah, ini malah sama bengkak ya Pak. Iya. Ya. Karena itu mata kita terasa kering itu, karena enggak ada air mata yang beras. Oh ya. Ya, jadi untuk sahabat Atira TV dimanapun berada, sudah tadi disampaikan oleh Pak Nofri bahwa kesehatan mata itu sangat-sangat perlu dijaga ya. Mending kita mencegah daripada mengobati, karena tentu saja kalau mata minus ternyata meskipun minusnya turun, tapi tetap ya Pak, pengobatannya itu tidak ada yang secara instan, pasti dia bertahap. Iya, bertahap. Pasti memiliki waktu yang cukup lama untuk menormalkan kembali mata kita. Nah, kira-kira pencegahan yang terbaik nih yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Kita kan sudah istilahnya sudah terperangkap nih dalam kondisi di mana paparan HP, paparan laptop menjadi sahabat kita sehari-hari nih Pak. Kira-kira bagaimana nih pencegahannya? Pencegahannya seperti yang tadi, itu yang sudah saya jelaskan cara pencegahan mata, tapi ada juga yang perlu kita perhatikan. Itu yang bisa kita lakukan pada saat kita di depan komputer atau HP saat kita melakukan aktivitas. Yang pertama itu kita jarak mata dengan layar komputer minimal itu 40 sampai 50 cm.
Baru yang kedua itu pastikan cahaya cukup. Nah, itu sangat penting, kita harus pastikan cahaya cukup. Baru posisi duduk kita tidak boleh bungkuk, atau biasanya kan kita baring kalau lagi belajar, Iya, kalau iya, lagi iya. males karena ngantuk. Anak sekolahan gini Nah, nih, biasa sambil baring, sambil tengkurap. Itu iya, tidak boleh ya, Pak? itu nggak boleh, harus kita posisinya tegak. Oh, tidak boleh. Ya, posisinya harus Hmm. tegak, mata harus sejajar dengan komputer supaya tidak mengalami gangguan mata lelah. Yang kedua, yang keempat tuh lakukan trik 20-20-20. Nah, apa itu trik 20-20? Iya, iya. Nah, kita istirahatkan mata setiap 20 menit, kemudian alihkan pandangan dengan melihat objek dengan jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, ini gunanya untuk mengurangi ketegangan pada mata. Yang kelima itu, yang bilang Ibu tadi, sering gatal matanya. Nah, itu diakibatkan karena mata kita kering. Nah, itu untuk mengatasinya sih, seperti tadi bisa dikompres, bisa juga kalau misalnya di depan komputer itu kita sering mengedipkan mata setiap 3-4 detik selama 2 menit. Nah, karena proses mengedipkan mata memiliki fungsi untuk melincinkan mata dan mencegah terjadinya iritasi. Oh, gitu. Nah, itu. Saya baru tahu nih Pak, ternyata mata itu bisa kering juga ya, meskipun kelihatan berair, tapi ternyata mengalami dehidrasi juga ya mata kita. Iya, Iya, iya. karena kita terfokus sampai lupa mengedipkan mata, terfokus di depan komputer. Betul-betul. Wah, pelajaran banget nih untuk saya, Pak. Karena saya pikirnya wajah saja yang kering dan butuh perawatan, ternyata mata juga sangat butuh ya. Iya, Oke, sangat butuh sekali. iya. Ternyata saya terlalu banyak menganiaya mata saya, Pak, depan laptop tanpa berkedip. Entah Iya, apa yang saya lihat ya, saya tidak berkedip. Iya. Oke, sangat bermanfaat ya sahabat Atira TV. Informasi tadi juga ada yang saya dengar metode 20-20 ya Pak. 20 iya, menit depan laptop, kemudian 20 menit mengistirahatkan mata. iya, 20 menit istirahat mata, dan alihkan pandangan 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, itu. Pandangan jauh ya, Pak. Jarak jauh ya Iya, maksudnya. ya. Jarak jauh, lihat benda-benda yang jauh, objek yang jauh. Bagusnya sih kita lihat benda-benda yang berwarna hijau. Hijau betul. Iya, Kalau kadang Pak saya kalau weekend gitu saya bisa manfaatkan juga. Kadang ke daerah keluar ke taman atau ke pantai kalau misalnya tapi tetap dalam mobil ya, tetap berada iya, dalam situasi yang terhindar dari kerumunan banyak orang sambil menatap langit biru, awan. Rasanya tuh mata kita tuh segar sekali setelah melihat pemandangan alam. Karena iya, kan di weekday itu kita lebih banyak melihat laptop, melihat pekerjaan semuanya bersumber di gawai. Jadi rasanya sangat plong rasanya ketika kita melihat pemandangan yang hijau-hijau, yang biru-biru seperti di langit. Ya. iya. Oke, Pak. Kira-kira ini Pak terakhir ya. Pesan untuk adik-adik nih, sahabat Atira TV, baik dari jenjang TK sampai SMA, kira-kira apa sih yang banyak menggunakan laptop ini? Kira-kira apa pesan atau wejangan Bapak supaya mata sahabat Atira TV ini tetap terjaga dengan baik dan digunakan secara optimal tiap harinya? Ya, pesan. Oke, pesan untuk adik-adik itu buat adik-adik yang gunakan HP atau komputer sesuai dengan kebutuhannya. Karena jika terlalu lama menggunakan akan berdampak buruk pada kesehatan mata yang tentunya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ingatlah, mata merupakan indera penglihatan kita yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita. Nah, maka itu kita harus menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan mata, rajin olahraga, istirahatkan mata bila kita di depan komputer, supaya agar mata kita tetap sehat. Iya. Oke, wah
wejangan Pak Nofri ini kayaknya khusus untuk saya juga ya Pak. Karena betul-betul ya kesehatan itu perlu sangat perlu dijaga di era di kondisi saat ini. Iya, jadi makasih banyak Pak waktunya memberikan informasi tentang kesehatan mata. Sahabat Atira TV mungkin sudah dapat pencerahan, dapat pemahaman bahwa ternyata berada depan laptop berjam-jam itu kurang baik ya. Kemudian mungkin ini menjadi pelajaran juga untuk sahabat Atira TV di rumah bahwa ketika pembelajaran daring selesai, jangan dilanjutkan nih main game online-nya. Itulah tadi wejangan ya dari Pak Nofri bahwa ternyata kesehatan mata itu sangat perlu dijaga. Mata itu menjadi alat dan organ kita yang paling penting saat ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi makasih Pak Nofri kesempatannya untuk berbagi informasi di Geliat di program Gerakan Literasi Atira episode kali ini. Semoga Bapak dan keluarga tetap sehat, matanya tetap optimal ya, berjalan dengan optimal dan tidak ada kerusakan mata. Saya pun begitu dan sahabat Atira TV juga di rumah. Semoga kesehatan matanya dijaga, makan makanan bergizi dan rajin olahraga. Ya, oke, mungkin hari ini kita setelah mendengar bahwa ternyata mata itu ibarat jendela dunia. Ketika kita melihat jendela dunia pasti tentu harus lebih jernih kan. Nah, tentu menggunakan mata yang jernih pula. Jadi alangkah lebih baik kita menjaga mata kita sehingga kita bisa melihat lebih luas lagi dunia di luar sana. Oke, saya Sabrianti pamit undur diri dari program Gerakan Literasi Atira, mencerahkan, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, selamat datang di Sekolah Islam Atira. Untuk mempermudah Ayah dan Bunda mendapatkan informasi mengenai Sekolah Islam Atira, Center of Information Officer siap melayani Ayah Bunda. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Sekolah Islam Atira wilayah Kajelaido, silahkan menghubungi 0823 1111 1700. Lalu untuk wilayah Bukit Baruga di 0823 4400 1010 dan untuk wilayah Bone di 0821 5427 3108. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.